Hai anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang media transmisi data. Nah, apa sih tujuan pembelajaran kita kali ini? Yang pertama, siswa mampu memahami apa itu media transmisi data. Siswa juga mampu memahami jenis-jenis media transmisi data. Dan siswa mampu menerapkan penggunaan media transmisi data dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pernahkah kamu membayangkan bagaimana sebuah remote dapat mengoperasikan televisi? Atau seseorang yang saling bisa berkomunikasi dengan telepon seluler? Ternyata, semua kemudahan itu bisa terjadi karena adanya media transmisi. Nah, pada pembelajaran kita kali ini, kita akan menjelaskan tentang media transmisi, jenis-jenis, serta contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Boleh dikatakan bahwa media transmisi merupakan jalur atau alat yang digunakan untuk mengirimkan data sehingga dapat menghubungkan dari pengirim ke penerima data. Dicontohkan seperti saat kamu ingin mengirimkan paket ke seseorang, maka kamu memerlukan pengantar, bukan? Nah, katakanlah itu sebagai jasa antar. Nah, jasa antar itu sama halnya dengan media atau jalur, sehingga nantinya paket bisa sampai ke penerima dengan baik. Jenis-jenis media transmisi ada dua, media transmisi berkabel dan media transmisi nirkabel. Media transmisi berkabel yaitu media transmisi yang menggunakan kabel. Juga disebut sebagai media yang dituntut, di mana dalam proses pengiriman data akan dilakukan melalui saluran kabel yang sudah terpasang, seperti yang ada di gambar ini. Ini sudah sering kalian lihat di lab, bukan? Jenis-jenis media transmisi data yang menggunakan kabel. Yang pertama adalah kabel koaksial. Kabel koaksial memiliki dua konduktor yang terdapat bagian tengah dan bagian luar. Bagian tengah ini disebut Cooper, di mana Cooper ini merupakan pusat inti dan diselimuti oleh isolator. Sedangkan bagian luar umumnya akan melingkar di luar isolator. Selanjutnya adalah yang kedua, kabel serat optik atau biasa disebut dengan fiber optik, yaitu media transmisi yang berupa kabel di mana bahannya berasal dari plastik atau kaca yang dapat merubah sinyal listrik menjadi cahaya dengan perantara plastik atau serat kaca. Nah, untuk teknologi fiber optik ini digadang-gadang sebagai solusi sistem komunikasi yang lebih menyeluruh karena serat optik mempunyai bandwidth yang lebar sehingga mampu memindahkan lebih banyak data dalam waktu yang lebih singkat daripada kabel konvensional dan pastinya akan lebih mahal. Yang ketiga adalah kabel twisted pair. Disebut juga kabel pasangan berpilin karena dua konduktor di dalamnya memiliki bentuk pilinan atau dipelintir, di mana masing-masing konduktor telah dilapisi dengan isolator. Media transmisi kabel ini banyak dipakai dalam pembuatan sistem jaringan pada tempat-tempat seperti gedung, perkantoran, dan di sekolah kita yaitu di lab, yang pasti sering kalian jumpai. Nah, ini adalah jenis media transmisi yang kedua, yaitu media transmisi nirkabel. Di mana bisa dibilang media transmisi unguided karena tidak menggunakan kabel. Di mana dalam proses transmisi hanya akan dilakukan dengan cara memanfaatkan gelombang elektromagnetik. Media yang termasuk di dalam nirkabel ini diantaranya adalah gelombang mikro atau microwave, gelombang radio, infrared, dan satelit.
Yang pertama adalah gelombang mikro. Gelombang elektromagnetik berasal dari cahaya matahari, tabung dioda, atau magnetron. Pemanfaatan gelombang mikro seperti ini adalah alat yang sering kita jumpai, yaitu microwave oven. Nah, berikut saya akan menjelaskan cara kerja microwave. Jika gelombang mikro diserap oleh sebuah benda, maka akan muncul efek pemanasan pada benda. Sama seperti makanan, jika menyerap radiasi gelombang mikro, maka makanannya menjadi cepat panas dan matang. Pastilah dalam waktu yang singkat. Nah, begitulah cara kerja dari gelombang mikro. Selanjutnya adalah gelombang radio. Gelombang radio merupakan jenis gelombang elektromagnetik yang memiliki panjang 0,3 sampai 600 meter. Contoh dari pemanfaatan gelombang radio adalah TV, Bluetooth, walkie-talkie. Pasti kalian suka juga kan sering menjumpai alat-alat ini. Selanjutnya adalah gelombang infrared. Infrared memiliki panjang gelombang antara 8 kali 10⁻7 meter hingga 10⁻3. Tentu saja standar gelombangnya jauh lebih pendek dari microwave. Penggunaan gelombang infrared dalam kehidupan sehari-hari adalah seperti pada saat kita menggunakan remote televisi di rumah. Di mana cara kerja remote akan memancarkan gelombang infrared yang akan diterima oleh receiver pada TV. Dan begitu kita nantinya bisa mengoperasikan TV melalui remote. Nah, setelah kita belajar tentang media transmisi, jenis-jenis, dan penerapan dalam kehidupan kita sehari-hari, kesimpulan apa yang kamu peroleh setelah mempelajarinya? Ya, dapat disimpulkan bahwa media transmisi merupakan jalur yang dipakai untuk mengirimkan data atau informasi. Sedangkan untuk media tersebut nantinya dapat berupa media yang berkabel atau media nirkabel. Bagaimana? Tentu kamu sekarang sudah semakin paham mengenai media transmisi, bukan? Sukses anak-anakku!